regresi yang sudah Bapak buat ya. Nanti jadinya begini. Ingat, ini semua dari data 3 kelompok itu adalah signifikan ya. Hasil analisisnya untuk kelompok 1 ini ya. Nah, sedangkan untuk kelompok 2 ini ya, hasil analisis regresi ini ya, hasil analisis regresi. Ini juga hasil analisis regresi. Bagaimana caranya? Nah, kita melakukan analisis regresi multiple regress atau regresi berganda dengan Excel ya. Langkah awal itu adalah training analisis regresi dengan Excel pakai menu data, lalu aktifkan data analisis. Yang mana sebut data analisis ya, ini data ya, ini harus aktif. Ini harus aktif. Kalau di Excel-nya ya, nanti buka data menu ada ini tidak. Kalau tidak ada berarti tidak aktif. Nanti aktifkan. Cara mengaktifkan ya, ini men-setting juga dulu Excel-nya supaya punya kotak analisis data ini ya. Cara mengaktifkannya ya, nanti usahakan munculkan kotak Excel option ya, Excel option ya. Lalu klik add-ins ya. Add-ins, tambahan install, lalu aktifkan ini analisis toolpad ya. Jadi namanya analisis toolpad. Nah, kalau diklik ini analisis toolpad, lalu go ya. Nah, oke. Jadi jika di menu data ini tidak muncul, tidak aktif analisis data, maka munculkan kotak ini Excel option, klik add-ins ini ya, analisis toolpad, go, maka muncul ini centang analisis data ini terutama. Oke. Kalau ini solver artinya untuk program linear programming ya. Ya, ini saja. Oke. Ya, misalnya contohnya ya. Nah, kita klik ini option ya, bukan add-ins langsung ya. Option muncul ini ya. Ini tadi yang saya katakan add-ins, klik. Nah, klik add-ins. Nah, nanti ini akan muncul kotak option ya. Excel option. Kemudian ambil ini ya, sudah muncul kotak Excel option, aktifkan ini analisis toolpad, langsung go ya. Klik ini, muncul ini analisis toolpad, lalu go. Kalau tidak muncul analisis toolpad, biasa menginstal Excel-nya tidak lengkap ya, menginstal MS Office-nya tidak lengkap. Nah, lalu go ya, go, maka muncul ini ya, centang ini, centang ya. Nah, centang ini saja ya. Kamu semuanya tidak apa-apa ini ya. Nanti kelamaan kalau yang lain-lain nanti tidak kuat ini ya, baru oke. Yang penting analisis toolpad dicentang. Lalu oke ya. Nah, begitu ya. Ini karena saya sudah ya. Oke. Gitu, maka muncul ini. Nah, dengan inilah mengaktif data analisis ini, maka kita bisa melakukan regresi. Ya, regresi dengan regresi berganda ya. Kalau regresi biasa ada kesamaan tersendiri ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk meregres ya, meregresi ya. Nah, misalnya ini yang di kelompok data kelompok 1 ya. Ingat, ini kelompoknya itu hanya data ya, bukan kelompok kerja. Nah, hasil kerja. Jadi hasil kerjanya sendiri-sendiri. Tapi kalau sama ya, nanti bermasalah. Nah, ya oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk menganalisis ya dengan regresi. Ini oke, kita klik data analisis ya. Nah, data analisis ini diklik.
kemudian akan muncul kotak ya, data analisis ya. Nah, ya, cari sini regresi. Dia mengikuti urutan abjad. Ya, banyak macam-macam nih regresi ya. Mau model ANOVA, korelasi, ini apa semua ini untuk korelasi untuk uji multikolinitas ya dalam asumsi klasik. Ya, asumsi regresi ya. Ini regresi. Oke, lalu tekan oke. Nah, sekarang muncul kotak regresi. Ada dua range area. Input variable independen, variable dependent, ya itu Y. Variable Y mana? Nah, lalu input variable X, variable independent. Variable Y-nya itu yang mana? Ya ini area ini variable Y-nya, ya variabelnya ya. Ya, nah, variable Y ini kita input di sini, ya. Mulai dari simbol key, ya simbol key. Nah, tarik turun ke bawah. Nah, ini ada garis putus-putus, ya. Mulai dari key, lalu datanya. Tahun 2004 sampai tahun 2013, ya. Nah, ini variabel independen, variabel Y, ya, ini. Ya. Nah, kemudian input variabel X-nya. Nah, variabel X-nya ada berapa? X1, 2, sampai X6, ya. Nah, ya, masukkan juga semua ini. Nama variabelnya, ya, label variabelnya nih, HK, harga kedelai, ya. Nah, terus dengan ini semua sampai sini, ya. Nah, di range mulai dari HK, ya sel kolom E baris 13 sampai pada kolom J baris 32, ya. Nah, ini di range semua. Jadi ini semua variabel X-nya masuk, ya. 6 variabel X masuk di sini, ini ya. Lalu centang label. Apa yang maksudnya di labelnya ini centang? Artinya bahwa baris pertama ini menunjukkan label. Tadi kita range Y-nya mulai dari key sampai sini, ya. Jadi baris pertama ada key sebagai label variabel. Kemudian untuk variabel X-nya kita range dari sini sampai ke sini, ya. Nah, ini datanya. Nah, baris pertama itu label. Nah, ini label. Nah, itu maksudnya. Nah, ini tingkat kepercayaan itu, tingkat signifikannya ya standar ya 25%. Nanti Bapak jelaskan ini ya. Nah, ini menunjukkan tingkat signifikan level tingkat kepercayaan itu confidence level ya 25%. Enggak usah diganggu ini ya. Ini saja centang, ini sudah range input variable Y, input variable X ya. Tentang kemudian ya, ini kita mau letakkan ini hasilnya di gambar kerja ini ya, atau ini bisa membuat sheet baru. Ini sheet baru ya dibuat. Oke, sheet baru. Centang ini residual ya, untuk mengetahui nanti heteroskedasitasnya, variasi variable error ya. Nah, kita coba Bismillah. Nah, muncul di sheet baru ya. Dia akan membuat sheet baru ini ya. Tadi sini ya. Nah, hasilnya ada di sini di sheet baru. Oke. Nah, mana yang harus ditampilkan sini ya. Nah, ini hasil regresinya sudah muncul ya. Nah, hasil regresinya udah muncul ya. Diperlebar saja kolomnya supaya jelas ya. Supaya ini menunjukkan koefisien, ini standar error ya supaya terbaca. Ini standar error. Ini uji T statistiknya ya. Ini lalu ini adalah uji F, ini uji F. Nah, ini adalah probabilitas uji F ya, signifikan F merupakan probabilitas. Ini yang menunjukkan ini signifikan modelnya apa tidak ya. Nah, ini tidak perlu ya. Kalau ini akan muncul tidak perlu ya, kita hapus saja ini ya, ini tidak perlu. Sampai saja di P value. P value adalah probability value, nilai probability untuk
uji T ya. Yang masa-masa lalu tanpa ini dengan literatur biasa ya, itu T hitung akan dibandingkan dengan T tabel ya. Kalau ini lebih besar T tabel, T hitungnya, T statistik dari T tabel, maka signifikan. Nah, itu tidak perlu lagi kita lihat buku, suatu data apa yang dijelaskan ya di YouTube itu, kita cukup berpatokan dengan probabilitas nilai probabilitasnya. Nah, ini juga uji signifikan ya untuk variabel untuk uji F ya, uji F. Nah, sekarang ini kita perbaiki dulu kondisi formatnya ya. Ini masih general ya, ambil number ya. Pak ini atau klik saja koma ini ya, tambah desimalnya 4 ya. 4 desimalnya 4. Ini juga ya, desimalnya 4 saja. Ya. 4. Nah, ini ya, ini p-value. Penting klik saja yang koma ini ya. Koma ini menunjukkan format ya, custom ya, tambah 4 ya. 4 setelah koma 4 desimal ya. Supaya tidak anu juga kita ini ya. Ini juga ini ada tanda negatif ya. Kalau ada tanda negatif lebih bagus menggunakan number ya, number ya. 4 semua ya, jadi ada tanda negatif. Kalau koma negatifnya jadi anu. Nah, ini ya misalnya negatifnya dalam kurung ya. Kalau dalam kurung itu menunjukkan negatif. Nah, nanti tidak umum bagi kita untuk tanda kurung ini ya. Tidak umum, tapi itu umumnya tanda negatif. Oke. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita bahas. Yang pertama yang dibahas ini hasil summary output regresi tadi ya. Untuk data kelompok 1 ya. Ini dulu yang diamati ya. Sering saya bimbingan skripsi saya berikan terus ini tanda dulu kuning ya, supaya kita fokus di tanda ini ya. Ini dulu, ini signifikan tidak. Ini kalau menunjukkan 0,0000 ya, asal nolnya banyak ya, itu sudah signifikan ya. Signifikan. Sekarang penjelasan tentang signifikan ya. Namanya saya buatkan ya, uji signifikan ya, uji signifikan ya. Kita buatkan tabelnya. Ada bimbingan saya dulu saya sudah. Nah, sekarang bahwa ini sudah muncul hasil analisis regresi berganda dengan Excel ya, dengan menggunakan tadi ya, menu data ya, dengan data analisis ya, itu. Hasilnya ini ya, hasilnya ini. Yang setelah muncul hasil ini, bagaimana caranya kita membahas hasil ini? Pertama ya, kita lakukan dulu uji model ya, model regresi ya. Ini uji model regresi ini ada 6 variabel X-nya ya, yang mempengaruhi secara bersama-sama variabel Y. Oke ya. Nah, ini model. Apakah ini modelnya udah sesuai antara teori dengan empirisnya ya. Teorinya adalah teori penawaran ya. Empirisnya adalah suatu data produksi kedelai ya, dengan harga kedelai, harga benih, urea, harga jagung, luas panen, dan curah hujan. Ini datanya empiris. Nah, kalau uji F-nya signifikan, maka modelnya ini udah sesuai, udah cocok. Nah, itu langkah pertama yang bisa diterima untuk